Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Para pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Asia Iman Media Center. Merupakan channel yang dibangun dengan tujuan dakwah, pendidikan dan juga tentunya silaturahmi kita bersama. Ya, sejak awal Ramadan kita menghadirkan beberapa pembicara yang tentunya dengan keinginan atau kesepakatan dari panitia untuk menghadirkan ya para pembimbing Asia Iman dulu untuk memberikan tausiah atau berbagi ilmu supaya kita mengisi Ramadan ini lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan ya setelah 4 hari ini tiba saatnya di hari kelima ya. Di hari kelima ini alhamdulillah bergabung bersama kami adalah guru kami ya yang dulunya juga ya, selalu membimbing kami di Kairo, Al-Ustadzna Ustadz Haji Ja'far Shadiq SAG LC. Ya, saya sedikit memberikan komentar terhadap CV beliau ya. Beliau ini adalah seorang Civitas Akademi yang sekarang mengabdi di SD IT Darussalam sebagai kepala sekolah yang ada di Mandai, Sudiang. Beliau juga aktif di Nahdlatul Ulama. Ya. Beliau juga adalah organisator di organisasi DDI dan tentunya sudah masyhur bagi kita. Insya Allah di kesempatan kali ini Ustadz Ja'far akan membahas tentang urgensi kesehatan dalam Islam ya. Tentunya kita ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana kesehatan sebenarnya di dalam Islam ini, apalagi di dalam bulan puasa ini mungkin akan dikaitkan sedikit seperti itu. Itu demikian pengantar dari saya. Selamat menyaksikan dan fadhal Ustadz ya. Ustadz Ja'far, apa kabar? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Silahkan Ustadz Ja'far, saya beri kesempatan untuk membawakan materinya kurang lebih ya, mungkin sekitar 20-30-an menit. Mudah-mudahan cukup dan kita akan buka sesi kedua dengan sesi tanya jawab. Ala hadithil waqt falyatafaddal mashkura. Syukran jazila ya Raisna, Mudir Asia Iman Wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matas shihhati wal firaq wa ni'matal iman wal islam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani syifaiha wa nul absari bi'iha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'i wa dawa. Ma'asyar muslimin, hadakum rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita syukuri karena kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Sekalipun banyak saudara-saudara kita yang terpapar dengan wabah penyakit yang mewabah sekarang ini, yang merajalela mendunia sekarang ini adalah wabah corona atau COVID-19. Dan juga kita patut syukuri karena masih mendapat kesempatan memasuki bulan yang suci ini, bulan puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita syukuri juga adanya program. Dan kita bersyukur terima kasih kepada Direktur Ustadzna Dr. Abdillah, Direktur PT Asia Iman Wisata,
Yang membuat program ini tiada lain tiada bukan adalah kemaslahatan kita bersama dan membuat pengisian halakah ini adalah program yang sangat baik, terutama pada masa anjuran pemerintah beribadah di rumah, belajar dari rumah, dan memberi nasihat-nasihat dari rumah. Semoga program ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin amin rabbal alamin. Hadirin wa hadirat jami rahimakumullah. Sebagaimana telah disinggung oleh moderator tadi bahwa pembahasan kita pada hari ini adalah urgensi kesehatan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal firaq. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada nikmat di mana kebanyakan manusia di dalamnya tertipu, yaitu adalah nikmat sehat dan kesempatan. Oleh karena itu, pembahasan hari ini adalah urgensi nikmat dalam Islam. Kenapa dengan sehat? Dan apa hubungan dengan Islam? Atau kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW? Kan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala kehidupan kita sehari-hari adalah penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan sangatlah mendukung atau sangat menentukan besar ibadah kita, pahala ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesehatan kita bisa mengamalkan amal ibadah secara penuh, sempurna 100%. Beda halnya orang yang sudah sakit, sudah ibadahnya berkurang. Karena dengan kesehatan kita bisa beramal ibadah dengan sekuatnya. Sama halnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui haji atau umrah. Kalau kita masih kuat, masih sehat, kita bisa sempurnakan ibadah kita sebanyak-banyak mungkin. Tetapi kalau sudah sakit, sudah berkurang ibadah kita. Oleh karena itu pentingnya ibadah, pentingnya kesehatan di dalam Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, An Salamah bin Ubaidillah, An abihi qala Rasulullah SAW, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunya. Rawahul Bukhari. Dari Salamah bin Ubaidillah, dari bapaknya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpagi-pagi di antara kalian, aminan fi sirbihi, secara aman di dalam tubuhnya, ada yang mengatakan fi sirbihi fi nafsihi, ada yang mengatakan qila al-jamaah fi ahli wa ayali, aman dalam dirinya, aman dalam keluarganya, aman dalam hartanya, mu'afan fi jasadihi,
yaitu sahihan saliman minal ilal wal asqam, sehat wal afiat pada tubuhnya. Indau qutu yaumihi, dan mempunyai bekal hidup pada hari itu. Faka'anna mahizat lahud dunya, seakan-akan dilimpahkan baginya dunia seisinya. Begitu pentingnya namanya kesehatan. Kalau dunia seisinya kita miliki, itulah kehidupan dunia kita. Kita bebas beribadah, kita tidak terganggu beribadah. Karena kita aman dalam keluarga kita dari gangguan-gangguan. Kita sehat tubuh kita mempunyai bekal hidup, tidak ada lagi kita pikirkan. Melainkan hanya beribadah seilah-ilahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin hadakum rahimakumullah. Ada riwayat dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'aluhullah." Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ajarilah saya sesuatu yang mana saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Rasulullah? Salillahal afiyatah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan, kesehatan. Pamakastu ayyaman, maka saya tinggal diam beberapa hari. Cuma itu, kemudian saya datang lagi kepada Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'aluhullah. Saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarlah saya sesuatu, saya akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Rasulullah, faqala li ya Abbas, ya amma Rasulullah. Hai Abbas, hai paman Rasulullah SAW. Salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan wal afiat dunia dan akhirat. Begitu pentingnya kesehatan. Sehat dunia dan akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan Ali bin Abbas dari riwayat lain disebutkan bahwa ada seseorang yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyud du'ai afdal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, doa apa yang paling mulia, yang paling afdal? Qala sal rabbakal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, mohonlah kepada Tuhanmu sehat wal afiat dunia dan akhirat. Tsumma atahu fil yaumits tsani, kemudian datang lagi orang tersebut pada hari kedua. Faqala ya Rasulullah, ayyud du'a afdal. Dan berkata lagi, ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Faqala lahu misla dzalik, maka Rasul menjawab seperti apa yang dijawab hari pertama, yaitu sal rabbakal afiyat wal mu'afata fid dunya akhirah. Mohonlah kepada Tuhanmu sehat wal afiat dunia dan akhirat. Tsumma atau fil yaumits tsalis, kemudian datang lagi orang tersebut pada hari ketiga. Faqala lahu misla dzalik, dan berkata pula bertanya kepada Rasulullah seperti apa yang dipertanyakan pada hari pertama dan yang kedua, yaitu ayyud du'ai afdal, doa apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, fa idza u'tital afiyata fid dunya wa u'titaha fil akhirati faqad aflahta. Rasul menjawab, apabila kamu diberikan sehat wal afiat dunia dan kamu berikan sehat wal afiat di akhirat, qad aflahta, faqad aflahta, sungguh kamu telah beruntung. Rahul Bukhari. Nah, di sini pentingnya namanya kesehatan dalam Islam atau dalam aktivitas kita sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa dimaksud kesehatan di sini bukanlah hanya kesehatan jasmani, tapi termasuk kesehatan rohani. Sebagaimana juga perintah Rasulullah SAW berhubungan dengan bulan puasa sekarang ini, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Sehat walafiat. Maknanya sehat di sini adalah bukan hanya sehat badan kita,
tubuh kita, tapi juga sehat jasmani dan rohani. Sehingga dalam kitabnya yaitu Dr. Al-Fiqhul Islami Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh disebutkan asyamu madrasatun khuluqiyatun kubra. Puasa adalah madrasah moral, rohani yang besar. Yatadarrabu fihil insanu, di mana manusia terdidik di dalamnya, ikhisalin kati agar mendapatkan hal-hal yang banyak yang didapatkan dalam puasa. Itu diantaranya adalah mengobati hati kita, mengobati penyakit rohani kita. Kenapa? Kalau di luar bulan puasa Ramadan, yang hanya kita beri makan adalah jasmani kita. 3 kali sehari, bahkan lebih dari itu. Tidak, bahkan kita banyak lupa memberi makan kepada rohani kita. Sehingga yang sehat hanya jasmani kita dan sakit rohani kita. Dengan datangnya bulan puasa Ramadan ini adalah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita senantiasa selalu memberi makanan terhadap rohani kita. Sehingga rohani kita pada bulan puasa Ramadan ini adalah memiliki makanan-makanan yang segar. Setiap hari kita beri makan, setiap hari kita suapi dengan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh rohani kita pada bulan puasa Ramadan ini. Ma'asyar muslimin hadakum rahimakumullah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fi Ighasatil Lufan, kitabnya Ighasatul Lufan Fi Masaidis Syaitan, halaman 26, disebutkan bahwa amradul qulubi ila nau'ani. Penyakit hati itu atau rohani itu terbagi kepada 2 bagian. Nau'un la yata'allamu bihi sahibuhu fil hali. Bagian pertama adalah di mana manusia yang sakit hatinya ini tidak merasa sakit dengannya ketika itu. Yaitu wahwa nau'un al-mutaqaddam, yaitu bahagian yang didahulukan. Seperti apa? Kamaradil jahli, seperti sakit kebodohan. Wa maradis syubhat, wa maradis syukuk, wa maradis syahawat. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighasatul Lufan Fi Masaidis Syaitan. Ada 2 macam penyakit rohani atau penyakit hati, di mana bagian pertama adalah penyakit yang tidak memberi sakit terhadap orangnya pada ketika itu. Tidak merasa, dia sakit tidak merasa. Yang kedua, wa nausani maradun mu'limul lahu fil hali. Itu penyakit yang memberi sakit terhadap orangnya pada ketika itu. Seperti sakit apa? Kamaradil hammi, seperti sakit cemas atau gelisah. Wal ghammi, seperti sakit kesedihan, kesusahan. Wal ghaizi, penyakit marah. Inilah memberi sakit terhadap orangnya. Sama halnya dengan sakit corona sekarang. Sejalan dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah ini, juga dengan pendapatnya
bapaknya ilmu kedokteran, yaitu Ibnu Sina, mengatakan al-wahmu nisfudda. Kecemasan atau kegalauan itu adalah separuh daripada penyakit. Wat itu maknanya nisfud dawa. Ketenangan itu adalah separuh pengobatan. Wasabru futuhatis syifa. Kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Maka perlu kita menyikapi dengan datangnya bulan puasa Ramadan ini yang dibarengi dengan datangnya wabah penyakit, membuat banyak umat Muhammad Rasulullah SAW yang was-was, yang cemas, yang galau, sehingga membuat penyakit dalam dirinya. Dia tidak kena penyakit wabah corona, tapi membuat penyakit rohani. Terlalu banyak sedih, terlalu banyak cemas, galau menghadapi musibah ya wabah corona ini. Oleh karena itu, malah kita sehatkan jasmani kita, selamatkan jasmani kita dari penyebaran wabah penyakit ini dengan cara mengikuti dan mematuhi aturan pemerintah dan peraturan himbauan ulama-ulama kita, yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan juga menjalani kehidupan yang bersih, menjalani kehidupan yang senantiasa menjaga kebersihan, dan juga kita mengobati jiwa kita agar kita jangan terlalu galau, jangan terlalu cemas. Sama halnya kecemasan sekarang. Antara ingin mengamalkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin menggapai pahala yang lebih banyak, tetapi pada akhirnya dia jatuh tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut. Karena apa? Karena dengan kegalauan, kecemasan, dengan kesedihan, sehingga dia jatuh sakit, berpengaruh kepada jasadnya, kepada tubuhnya. Dan perlu diingat bahwa pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini mengatakan bahwa penyakit-penyakit hati ini bisa sangat berpengaruh kepada tubuh kita. Sebagaimana tubuh kita juga bisa berpengaruh kepada hati kita, rohani kita. Oleh karena itu kedua-duanya kita harus jaga dan kita harus pelihara. Kita jaga kesehatan rohani kita juga jaga kesehatan jasmani kita. Sehingga kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan aktivitas sehari-hari kita yang menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin hadakum rahimakumullah. Begitu pentingnya kesehatan dalam Islam. Ada himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam li rajulin wa huwa aizuhu igatanim khamsan qabla khamsin. Jaga, peliharalah 5 sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah wasihatah qabla safamik. Jaga kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Pelihara kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Makanya sering kita dengar bahwa al-wiqayatu khairu minal ilaj. Pencegahan itu
lebih baik daripada pengobatan. Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Iqtanim sihatakah qabla sakamik. Jaga dan pelihara kesehatanmu sebelum datang rasa sakitmu. Baik itu sakit hati maupun sakit jasmani, maupun sakit rohani maupun sakit jasmani. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari penyakit, kita menjaga kesehatan jasmani kita dan juga rohani kita. Tentu kita sebagai umat Islam selalu menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Dan juga Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubnil bukhli wa a'udzubika min ghalabid dain wa qahri rijal. Ada riwayat bahwa doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang ada di masjid. Dia lagi galau, dia lagi gelisah. Maka Rasulullah mengajarkan doa ini. Bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kegalauan, dari kekacauan, dari kegelisahan, wal hazan, dan dari kesedihan. Dan agar hati kita senantiasa atau rohani kita senantiasa segar, senantiasa sehat, malah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, samping berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa berdoa, memberi selawat, mengirimkan selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga banyak kita lihat anjuran-anjuran dari para ulama-ulama kita daripada organisasi Islam dalam menghadapi wabah penyakit ini, baik pada penyakit jasmani tubuh kita maupun rohani kita. Dan ada selawat yang dikirimkan oleh, yang diijazahkan oleh Syekh Hashim Asy'ari, yaitu salawat katakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadan wa shifaiha wa nuri absar wa dhi'aha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga ada salawat yang dijazahkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'i wa dawa. Insyaallah kita senantiasa mengamalkan pagi dan sore, kita akan terhindar dari wabah penyakit baik jasmani maupun rohani kita. Baik tubuh kita maupun rohani kita terhindar dari segala macam penyakit. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita menjaga kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan rohani kita. Karena apabila jasmani kita sehat, tetapi rohani kita sakit, akan berpengaruh kepada ibadah kita. Berpengaruh kepada aktivitas sehari-hari kita. Demikian pula kita jaga kesehatan rohani kita. Jangan lupa juga menjaga kesehatan jasmani kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi
perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan, as-sihah wal afiyah. Bagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya bermohon kepadamu sehat wal afiat dunia dan akhirat. Mari kita senantiasa membaca doa ini baik pagi dan petang atau sore. Ma'asyar muslimin hadakum rahimakumullah. Dan kali ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi. Dan kalau ada yang salah itu adalah mohon diperbaiki semata-mata dari pendapat saya pribadi, dan kalau ada yang baik mudah-mudahan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirinul hadirat, bakal itulah kesempatan yang sempat saya sampaikan. Wal afu minkum wallahu musta'an wal ihtiklan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, bahwa penjelasan-penjelasan tadi kurang lebih banyak sekali ya yang bisa kita ambil hikmahnya. Tapi beberapa catatan tentunya juga masing-masing peserta di sini Ustaz juga pasti mendapatkan hikmah-hikmah atau mutiara-mutiara tertentu dari apa yang tadi yang telah disampaikan. Saya sekedar mencatat bahwa ternyata kesehatan dalam Islam ini sangat dianjurkan atau sangat diprioritaskan, dan kesehatan tidak terbatas dengan penjelasan tadi, itu tidak terbatas kesehatan jasmani saja. Tapi lebih daripada itu adalah kesehatan rohani, ya. Tapi meskipun demikian, ternyata keduanya saling berkaitan. Ya, disebutkan tadi bahwa bisa saja kesehatan rohani terganggu karena jasmani, dan jasmani juga bisa terganggu karena kesehatan rohani. Maka Islam sangat memberikan prioritas. Iktanim hamsan qabla hamsin, al-wiqayah khairun minal ilaj, dan banyak tadi doa-doa sebenarnya Ustaz. Banyak doa-doa Nabi yang bisa kita amalkan. Terima kasih Ustaz. Kami di sini membuka sesi tanya jawab Ustaz. Tidak apa-apa ya Ustaz ya. Kita buka tanya jawab untuk bersilaturahmi, untuk bertemu atau di masa sekarang ini karena jarang-jarang ketemu, ketemu lain kami Ustaz seperti ini. Alhamdulillah adanya ini sangat mendukung ya silaturahim. Sekedar info, sekarang kita dihadiri oleh 39 peserta di Zoom, dan kalau di YouTube saya tidak bisa pantau dari sini Ustaz, tapi biasanya kayak kemarin-kemarin itu hampir 100-an kali diputar atau ditonton oleh pemirsa ya. Masya Allah. Saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu Ustaz. Ini pertanyaan pertama tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, saya mau bertanya kiat-kiat apa dan doa apa yang harus dilakukan dan dibaca agar kita terhindar dari sakit rohani. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dan baca, mungkin kalau ada yang doa yang ingin dibaca ya, agar kita terhindar dari sakit rohani, dan bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah. Nah ini bagaimana caranya tetap istiqomah supaya tetap sehat gitu. Stay safe, stay home. Silahkan Ustaz. Ini pertanyaan dari Ibu Adel, Mbak Adel ya, yang mungkin berada di Goa. Mbak Adel ya. Barakallah fiik. Baiklah, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali ini. Kiat-kiat apa yang harus kita baca atau kita laksanakan agar selalu sehat jasmani, rohani ya, sehat rohani ya. Para ulama-ulama, khususnya ulama kesufian, di situ banyak memberi
nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran untuk senantiasa selalu menjaga hati kita atau rohani kita. Di antaranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menenangkan hati. Karena dengan tenangnya hati, insya Allah penyakit-penyakit hati itulah hilang dari rohani kita. Karena dengan tidak tenangnya hati sehingga dimasuki oleh dominasi oleh syahwat. Dengan adanya syahwat itulah yang menjadikan banyak penyakit hati, menumbuhkan penyakit hati. Memang sangat berat untuk bisa istiqamah. Makanya para ahli sufi itu senantiasa dan selalu membiasakan atau bahkan mewajibkan pada dirinya setiap hari selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang dari 100 kali. Berselawat kepada Rasulullah SAW tidak kurang dari 100 kali. Istighfar kepada Allah SWT tidak kurang dari 100 kali. Karena itulah untuk menjaga rohani kita agar senantiasa mendapatkan makanan sehingga menjadi bisa istiqamah, terpelihara kesehatan rohani kita. Kenapa Rasulullah SAW juga senantiasa selalu istighfar kepada Allah SWT setiap harinya tidak kurang dari 100 kali. Banyak istighfar itu akan menenangkan hati. Jangan nunggu kita berbuat dosa besar atau dosa masih dosa kecil dibiarkan dulu, tumpuk dulu. Kan dia semakin numpuk, semakin bertumpuk penyakit hati kita. Oleh karena itu berbanyak zikir kepada Allah SWT, memperbanyak istighfar kepada Allah SWT, memperbanyak selawat kepada Allah SWT dan memperbanyak doa. Nah, itulah untuk bisa melindungi rohani kita dari penyakit-penyakit, insya Allah. Mudah-mudahan kita yang susah juga kita istiqamah dalam setiap harinya. Ya memang kadang bisa kita istiqamah dalam suatu ketika. Ketika kita kena musibah. Sama dengan corona sekarang. Sama dengan anjuran Guru Farid Al-Mukarram bahwa amalkan dan doa-doa tolak bala itulah untuk penyakit hati juga. Penyakit jasmani dan rohani. Tapi setelah lewat musibah itu, kita juga sudah lupa dengan doa-doa, dengan amalan itu. Makanya barangkali yang perlu kita istiqamahkan adalah bagaimana kita istiqamah berzikir setiap hari, baca salat setiap hari, berdoa setiap hari, dan membaca Al-Quran setiap hari. Insya Allah penyakit-penyakit hati kita akan senantiasa terhindar, dan insya Allah rohani kita akan senantiasa sehat. Barangkali itu jawaban untuk sementara. Ustaz, Masya Allah, Ustaz. Artinya sangat jelas jawabannya, dan Mbak Adel mungkin bisa mendengarkan tadi. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar lagi di YouTube ini, Ustaz. Ya. Di YouTube bertanya, Pak Ustadz mau tanya terkait dengan kesehatan dalam Islam, Pak Ustadz. Ya, saya bacakan dulu. Ya. Saya bacakan 2 pertanyaan dulu, Ustadz. Kesehatan dalam Islam. Kenapa ulama berbeda pendapat tentang rokok? Padahal menurut kesehatan itu mendatangkan penyakit. Bagaimana pendapatnya Pak Ustadz tentang rokok? Rokok ya. Nah, ini menarik. Terus yang pertanyaan kedua, apakah puasa termasuk cara untuk membersihkan tubuh dari racun secara berkala? Gimana orang penyakit mah kalau dia berpuasa, Ustadz? Sementara kan penyakit mah harus rutin makan. Iya.
Mungkin bisa dijawab dua pertanyaan ini Ustaz, tentang rokok dan puasa bisa. Ya, bagaimana puasa tentang sebagai penyakit obat bagi jasad ya, tubuh ya. Jasad yang sakit mah. Ini ya. Dari Pak Mubarak ya. Silakan Ustaz Jafar, kami berikan waktu kesempatan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih pertanyaannya nih, sangat bagus jawab pertanyaannya. Pertama tentang merokok, memang perbedaan ulama, ada yang bahkan mengharamkan, ada yang membolehkan. Ya, ada yang mengharamkan, wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Ada juga yang mengharamkan bahwa itulah mubazir. Tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena menurut kedokteran katanya ya banyak ada nikotinnya, ada anjingnya masuk ke paru-paru kita. Itu yang mengharamkannya, ya, yang melarang rokok itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak apa ya, bagi yang tidak selanya boleh merokok. Karena buktinya katanya tidak semua merokok itu sakit. Jadi tidak semua rokok itu membawa penyakit. Itu alasannya. Ya. Jadi mengatakan orang merokok mengatakan kalau ya saya merokok juga tetap rezeki saya tetap ini tanggung jawab saya juga tetap kepada keluarga, kepada diri saya. Jadi itu bukan mubazir, tapi adalah kebutuhan. Apalagi orang sudah kecanduan. Tidak bisa berpikir Ustaz kalau tidak merokok. Ya, ada yang bilang gitu. Dan bahkan saya pernah rasakan, pernah merokok. Ya, alhamdulillah sekarang sudah talak 3 rokok. Karena itu sudah tergantung pada sebabnya ya. Dan memang katanya merokok itu bisa berpikir, bisa nanti. Memang saya rasakan. Tapi dalam satu sisi, dalam waktu yang lain, bahwa rokok sudah tidak bermanfaat lagi bagi saya. Itulah perbedaan ulama ya. Ya, kalau kita mengambil yang kerasnya, yang tegasnya bahwa rokok itulah haram. Ya, ada yang membolehkan rokok, ya, ada yang makruhkan. Ya. Itu masalah khilafiyah. Ya. Kedua tentang puasa menjadi obat bagi sakit emah. Ya. Dan memang sakit emah ini penyakit yang apa istilahnya ya, susah obatnya. Dan memang ada yang terbukti bahwa hadis Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Apakah sehat jasmani maupun rohani? Karena dengan puasa itu kita bisa mengatur pola makan kita. Barangkali kalau karena terlalu kenyang, sehingga disuruh puasa agar lambung kita kosong. Jangan selalu full. Ada yang terbukti cocok dengan puasa. Bahkan ada juga yang tidak cocok. Semakin kambuh mahnya. Nah, ini adalah dari segi pengobatannya yang bisa karena puasa itulah mengatur pola makan kita. Ya. Jangan selalu full. Ya. Karena terus terang saya kena mah 4 tahun. Saya termasuk parah mahnya. Ya. Sudah laksanakan juga puasa, sudah laksanakan macam-macam obat ya, tapi manfaatnya kurang atau tidak berpengaruh. Ya, ada satu obat yang saya makan itu ya, lalu bisa dengan pertolongan Allah melalui obat itu bisa sembuh sama saya. Jadi kan setiap penyakit banyak obatnya. Kullu da'in dawa. Setiap satu penyakit banyak obatnya. Tadawaw, maka berobatlah. Maka bahkan ada yang cocok dengan puasa, ada yang cocok tidak cocok dengan puasa, ada yang cocok, tergantung kepada keterangan dokter yang ahlinya. Karena mah juga bermacam-macam, ada yang mah sedang, ada yang parah, ada yang sudah ini. Ya. Jadi itulah puasa memang sebagai obat bagi tubuh kita
jasmani kita dan rohani kita. Ya. Pak, kali ini jawaban untuk sementara. Ya, terima kasih. Baik, Kak. Jazakallah khair Ustaz Jafar, dan apa namanya? Ini kita sudah hampir 50 menit ya, batas maksimal. Mungkin kita ambil waktunya sampai 1 jam 60 menit. Tapi masih tersisa satu pertanyaan ini. Ya. Nanggung kalau kita sudah bacakan ya. Ya. Sambil ngabuburit, kita nunggu waktu buka puasa. Ini dari satu pertanyaan ini dari Zoom, ini dituliskan, Ustadz saya mau bertanya tentang penyakit non medis. Ya, penyakit non medis ya. Bagaimana itu penyakit non medis, penyakit rohani, dan langkah-langkah mengobati penyakit iri hati, Ustadz? Karena ada teman cemburu kalau kita sukses. Bagaimana, Ustadz? Ya. Karena bukan ini orang sakit hatinya orang mungkin ya, lebih kepada penyakit hati ini kepada orang tersebut. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ini orang kok iri hati terus, berarti dia sakit hati begitu, sementara kita tahu dia itu punya penyakit hati. Terkait dengan itu, bagaimana kita menyikapi orang yang punya penyakit hati begitu, Ustaz? Kurang lebih begitu mungkin maksud dari pertanyaan. Ya. Terima kasih, ini sangat menarik ini pertanyaannya tentang penyakit non medis ya dan iri hati ya. Dua pertanyaan Pak. Dua ya. Ya. Memang ada beberapa penyakit non medis yang secara kedokteran tidak bisa diobati ya, sehingga sekarang banyak yang beredar tentang pengobatan ruqyah. Itu solusi mengobati atau jalan mengobati penyakit non medis. Karena mau dicari secara medis tidak ketemu, dan memang itu adalah diperiksa dia tidak sakit, tapi bukti bahwa dia sakit setelah diperiksa secara medis tidak dapat. Nah, itu diobati secara non medis. Biasanya banyak yang beredar yang melaksanakan sekarang itu adalah di ruqyah. Itu penyakit non medis. Dan bahkan dari dulu memang ada banyak ulama-ulama kita mengobati penyakit non medis ini. Yang kedua tentang iri hati, memang penyakit iri hati ini adalah sangat gampang terjangkit pada setiap umat Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Untuk menghilangkan penyakit iri hati ini adalah perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sedikit banyaknya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan mudah iri hati. Dan juga kita jangan istilahnya selalu melihat ke atas, tapi berbanyak melihat ke bawah. Itu juga bisa mengobati sakit iri hati. Dan juga kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki setiap hambanya. Dan rezeki kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Insya Allah kalau kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, insya Allah sakit iri hati kita akan terkikis, akan hilang. Dan memang penyakit iri hati ini paling banyak ini yang menjangkiti umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan untuk menghilangkan itu, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataannya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya, apakah saya mensyukuri atau mengkufurinya, mengingkarinya. Dalam hadis Rasulullah yang lain disebutkan, ajaban li amril mukminin. Sungguh ajaib bagi urusan orang mukmin.
Apabila diberi nikmat, maka dia syukur. Dan apabila ditimpa musibah, maka dia bersabar. Ini menandakan bahwa kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sabar terhadap apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, iri hati adalah cobaan ujian. Tetangga kita beli sesuatu dapat tetangga kita ganti mobil baru, dia sudah enak-enak jalan-jalan. Sekarang lagi corona tidak bisa jalan, tapi diparkir di halaman. Kita yang sakit, kita yang gelisah tidak bisa tidur karena iri. Ya. Kita yang gelisah di samping rumahnya melihat mobil tetangga. Ini namanya iri. Ini orang sakit. Karena sakit dia gelisah tidak bisa itu, hanya sakit terhadap jasmaninya. Ini memang sangat bahaya iri hati ini. Oleh karena itu, ya pertama mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang diberikan, sekecil apapun kita syukuri. Dan kita cobaan, kita sabar. Insyaallah akan sedikit-sedikit akan sakit hati kita, ya iri hati akan hilang dari diri kita. Dan kita melihat kepada diri kita bahwa Allah memberi kepada kita lengkap. Allah telah menentukan semua rezeki kita. Dan Allah tidak akan menukarkan rezeki kita kepada orang lain. Dan Allah telah mentakdirkan apa yang kita miliki dan apa orang lain dimiliki. Insya Allah, kalau itu kita tanamkan dalam diri kita, penyakit iri hati akan terkikis dari diri kita. Barangkali itu ya jawaban itu sementara. Mudah-mudahan bisa. Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, tadi mendapat lagi beberapa tambahan dan jawaban-jawaban sudah dijawab oleh Gurunda Ustaz Ja'far ya, Shadiq, bahwa sejatinya ya iri hati bisa dengan bersyukur ya, kurang-kurang syukur itu kalau selalu iri hati ya, seperti itu. Orang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Ya. Ada yang bilang begitu. Iya, ya, betul. Apapun itu, kami berterima kasih Ustaz di sini sebagai host atau sebagai inisiator dan juga tim yang ada bersama kami ini untuk bagaimana mengembangkan dakwah ini meski dalam keadaan terbatas seperti ini. Insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa lagi Ustaz ya. Insya Allah ya. Dan untuk sesi selanjutnya Ustaz, namanya adalah sesi ketiga. Kita sudah close untuk pertanyaan. Sesi ketiga ini kami meminta kepada Ustaz Ja'far untuk menutup acara ini dengan sedikit lagi quote atau kata-kata penutup ya yang bisa mungkin menjadi kesimpulan akhir dari pertemuan ini. Dan setelah itu kami memohon keikhlasan kesediaan Ustaz Ja'far untuk berdoa. Ya, kurang lebih di sini partisipan yang ada sampai sekarang 35 orang yang ada di Zoom sekarang. Ini kita bisa berdoa bersama Ustaz meskipun lewat aplikasi ini. Silakan Ustaz Ja'far ya kesimpulannya dan juga doanya kami minta. Ya, baiklah hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari halaqah kita, halaqah Ramadaniyah pada hari kelima ini yang membahas tentang kesehatan dalam Islam. Begitu pentingnya kesehatan. Adalah artinya dunia ini seisinya kalau memang kita tidak sehat, tidak ada artinya kedudukan, pangkat, jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki kalau kita tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Karena apa? Kalau hanya kesehatan jasmani kita jaga, sementara kita punya kedudukan, kita punya harta benda, kita punya jabatan dan pangkat, akan rusak, akan berbalik 180 derajat kalau rohani kita sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama kesehatan jasmani kita
kesehatan rohani kita. Mumpung kita berada di bulan tarbiyah, kita tarbiyatul khuluqiyah. Mumpung dia ada himbauan dari pemerintah dan ulama, Majelis Ulama Indonesia, nggak tinggal di rumah, kesempatan untuk memperbanyak ibadah-ibadah atau memperbanyak makanan-makanan rohani kita. Sudah kita tidak disibukkan untuk jalan-jalan, kita mengisi untuk memberi makan kepada rohani kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita lalui dengan sepenuhnya memberi makan kepada rohani kita. Karena itu tujuannya bulan puasa Ramadan ini. Sehingga Ramadan ini kita melaluinya dengan mendapat ijazah muttaqun, orang bertakwa. Orang bertakwa adalah senantiasa sehat rohani, demikian pula sehat jasmaninya. Maka itulah kesimpulannya bahwa mari kita senantiasa menjaga dan memelihara nikmat yang mana banyak manusia yang lalai di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dua-duanya di bulan puasa Ramadan ini, kesehatan jasmani dan rohani kita, kesempatan memasuki bulan tarbiyah khuluqiyah kubra ini. Maka itu ya. Doanya Ustaz, doa. Jadi ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu memberi perlindungan kepada kita semuanya yang ada di halaqah Ramadan ini dan pada umumnya yang semua umat Muhammad baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Ala hadhihi niyyah, kulli niyatin salihah. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yu'affi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afatil abadani shifaa'iha wa anil absari bi'ani wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi kulli da'i wa dawa. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fi dinina dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa ahmi ra'atina. Allahumma fasna min baini aydina wa yaminina wa shimalina. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika min azabil kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min azabin nar la ilaha illa anta. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal wabal fahsya al munkar wasyuq al mukhtalif wa syada'id al mihan wal fitan ma zahara minha ma batan an baladina hadza Indonesia khassah wa an buldal muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin bisirril Fatihah. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih kesempatannya. Sama-sama Ustaz, mudah-mudahan berberkah, mudah-mudahan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Baik, Ya, Ustaz, ya. para pemirsa dimanapun berada, demikian acara hari ini untuk sesi halaqah episode kelima ya. Bersama kita Ustadz Ja'far dan insya Allah besok ya akan diisi kembali oleh pembimbing kita dari ustadz-ustadz yang telah disiapkan oleh panitia atau tim. Mungkin yang akan mengisi besok adalah Ustadz Hamzah Kibadran. Bismillah,
selamat menjalankan ibadah puasa. Dari studio, dari sini kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk hadir, dan bagi penanya yang belum sempat dijawab pertanyaannya mohon maaf ya. Jazakallah khair. Saya Abdullah, mari kita tutup halaqah ini dengan doa kafalatul masjid. Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.